ada buku The Coalitional Presidency. Jadi buku ini dengan jelas dari judulnya saja sudah menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial itu ada koalisi, dan dengan demikian juga mestinya ada oposisi. Kalau ada koalisi nggak ada oposisi itu itu seperti ada atas tidak ada bawah, gitu. Ada utara tidak ada selatan, itu satu paket. Jadi bahwa argumen yang sekarang sering muncul, presiden itu berbeda dengan sistem parlementer, dan karenanya tidak ada oposisi dalam sistem presidensial bagaimana dalam sistem parlementer adalah argumentasi yang sesat, argumentasi yang salah kaprah. Sebenarnya dalam semua sistem itu oposisi dikenal. Dulu almarhum Rizwan Daimawan menulis satu artikel populer berjudul Oposisi. Itu Mas Jaki kalau pas mahasiswa 20 sekian tahun yang lalu. Enggak, saya Masih belasan tahun yang lalu politik. Iya, oke. Itu jelas memberikan pandangan, saya nebak nih karena sudah lupa sebetulnya, kira-kira adalah kekuatan penyeimbang dari governing parties. Jadi kalau istilah konsep tua atau konsep daripada opposition itu kan non-governing parties, partai yang bukan dalam pemerintahan. Sebaliknya ya, koalisi adalah partai yang ada di dalam pemerintahan. Jadi dalam setiap pemerintahan itu sih mestinya ada posisi pemerintahan yang sehat. Apapun jenis pemerintahannya. Saya menyebutnya biasanya kalau dalam kuliah-kuliah tata negara itu ada 5: presidensial, parlementer, semi presidensial, sistem monarki, dan sistem kolonial Switzerland. Jadi dalam sistem pemerintahan apapun sebenarnya kelompok yang non pemerintah atau oposisi itu dikenal. Itu salah. Jadi ini nanti saya jelasin aja atau saya berpresentasi atau ini kan pemantik tadi katanya. Jadi nanti setelah Prof nanti oke, saya lanjutkan dulu. Kira-kira yang jadi isu adalah bukan ada atau tidaknya oposisi, tapi pemahaman tadi bahwa oposisi itu sistem parlementer, oposisi itu mengganggu. Oposisi itu tidak mengganggu. Oposisi itu justru bisa sangat menjadi mitra pemerintahan. Dalam diri seorang presiden, di dalam dirinya itu ada keabsolutan kewenangan, hak prerogatif misalnya. Padahal keabsolutan kewenangan itu sama dengan korupsi. Corruption is authority plus monopoly minus transparansi. Kewenangan yang monopolistik tanpa penyeimbang, tanpa transparansi, akuntabilitas, itu korupsi. Maka seorang presiden yang inherent di dalamnya ada kewenangan yang prerogatif mutlak, itu inherent di dalamnya membutuhkan oposan untuk dia tidak korupsi, gitu loh. Jadi pemahaman bahwa oposisi itu mengganggu itu keliru. Oposisi itu bukan lawan. Yang betul oposisi itu kawan seiring, kawan seperjalanan, yang kalau keliru mengingatkan, yang tidak jarang tidak dilakukan oleh kawan kita sendiri. Saking ewuhnya, enggak lah, aku nggak enak teman gue, kamu aja yang ngomong, kamu kan sama dia nggak deket. Nah kan begitu sering. Jadi justru oposisi itu dalam konteks penyeimbang adalah penyelamat. Kamu jangan korupsi dong, nanti kamu masuk penjara. Itu belum tentu teman sendiri yang mengingatkan, jangan-jangan teman sendiri ikut korupsi malahan. Jadi bahwasanya oposisi itu lawan, itu keliru. Nah yang lain kemudian praktek kita yang salah. Praktek bahwa koalisi itu begitu selesai pemilu bisa masuk ke dalam pemerintahan. Jadi koalisi presiden beda dengan koalisi pemerintahan.
Itu keliru. Harusnya koalisi presiden dengan koalisi pemerintahan itu sama. Itulah koalisinya menjadi koalisi ideologis visioner. Koalisi ya dasarnya itu visi, misi pemerintahan. Loh, kalau sekarang begitu selesai debat bobok-bobok apa nyalain Prabowo, begitu Prabowo menang masuk ke dalam pemerintahan yang dia kritik. Itu koalisi bukan koalisi ideologis visioner, itu koalisi pragmatis kursioner. Karena mau dapat kursi. Jadi orientasinya bukan lagi ideologi, bukan lagi kemudian visi, tetapi sudah ke arah yang melenceng. Jadi kepentingannya bukan kepentingan publik, tapi kepentingan private, kepentingan logistik, untuk kemenangan pemilu, portofolionya mana yang ingin diambil. Jadi orang mau jadi menteri pengen lihat portofolionya, oh ini menteri PU, oh ini menteri apa, yang kemudian bisa mengumpulkan dana politik untuk Pilpres 2029. Karena itu dalam tulisan saya sebut, dalam paparan saya, pada saat Jokowi mengajak Prabowo sebagai Menhan, itu bukan inovasi politik. Itu kesalahan pemahaman pembentukan koalisi pemerintahan. Itu adalah ajakan untuk sama-sama korupsi. Kenapa? Karena tadi sebenarnya begitu tidak ada oposisi yang terbentuk, ini kesimpulan saya, pemerintahan tanpa oposisi bukan pemerintahan efektif. Pemerintahan tanpa oposisi adalah pemerintahan koruptif. Jadi yang dibangun bukan efektivitas pemerintahan, mari bersama membangun rekonsiliasi nasional dan lain-lain. Ayo PDP masuk, bareng-bareng kita membangun. Bukan. Membawa semua ke dalam koalisi pemerintahan, itu artinya meninggalkan ruang oposisi kritik yang tidak ada, tidak hanya di partai politik, tapi juga di ruang akademik, di civil society. Itu artinya adalah membangun sistem tanpa kontrol. Dan sistem tanpa kontrol sama dengan korupsi. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang sekarang entah kenapa tidak dipahami oleh Jokowi, tidak dipahami oleh Prabowo. Mereka memahaminya membangun itu harus sama-sama, semua harus on board dalam pemerintahan, tidak boleh ada yang oposisi. Kalau oposisi itu asing, kalau oposisi itu ini dan itu. Nah, itu semua pemahaman yang betul-betul salah kaprah. Jadi memang kita nih kesalahannya ini apakah tidak paham, artinya tidak pintar, atau bagian dari strategi untuk ngelabui kita semua. Saya kok agak menduga dua-duanya sih. Jadi tidak pintarnya juga, jadi nggak terlalu paham, merasa bahwa itu adalah inovasi. Tapi yang kedua juga sebagai strategi juga gitu. Terakhir di zaman Pak SBY itu terjadi pemerintahan koalisi kandidat presiden yang hanya Demokrat, kemudian PBB, terus satu lagi apa ya, 2 atau 3 kabinet saja awalnya. Begitu jadi kemudian yang lain on board. Jadi itu sebenarnya bukan tipikalnya zaman Pak Jokowi, tapi sudah dari zaman Pak SBY sudah mulai. Karena kalau saja hanya Demokrat, PBB dan partai yang kemudian mencalonkan saja, memang yang terjadi adalah minority presiden. Presiden yang tidak mendapat dukungan minoritas di DPR. Dan presiden minority dengan koalisi undersize, koalisi yang kekecilan, koalisi yang ceking, kurus, itu memang menjadi presiden yang sial. Presiden sial, dua kata. Nah, tetapi yang bagus itu adalah efektif presiden. Ya, efektif presidensial itu adalah presiden dengan koalisi yang minimal winning coalition. Ini konsepnya squad maneuvering. Minimal winning coalition itu adalah koalisi yang ideal. Ya, kayak saya sekarang agak relatif ideal dibanding beberapa bulan yang lalu. Lumayan agak kurusan 20 kilo agak turun. Nah, itu koalisi ya berat badannya ideal. Berapa? 55-60%, that's 65 lah maksimal. Itu ideal dari 100%. Minimal winning coalition. Itu adalah presidensial. Nah, yang berbahaya adalah yang oversize coalition. Koalisi yang kegebukan. Koalisi yang overweight. Koalisi yang 80% ke atas. Koalisi yang 90% ke atas. Kalau sekarang PDIP in between, nggak jelas jenis kelaminnya posisi atau bukan. Mereka bilang kami bukan oposisi, bukan koalisi, nggak jelas lah. Itu tidak jelas jenis kelaminnya itu sebenarnya oposisi yang
terbangun adalah oversize coalition, koalisi yang menghadirkan presiden yang sial. Jadi ada 3 jenis sistem presidensial: efektif presidensial, itu presidensial; minority presidensial, presiden yang sial; dan majority presidensial, presiden yang sialan. Iya, karena dia menjadi presiden yang tidak terkontrol. Kalau presiden yang sial tadi, minority presiden dengan undersize coalition, itu menjadi presiden yang gampang dimaksudkan. Sedangkan efektif presidensial itu memberi ruang yang cukup juga bagi oposisi. Nah, harusnya yang dibentuk adalah efektif presidensial. By design, presiden meletakkan ruang kepada oposisi untuk hadir. Dan ruang oposisi hadir itu memang harus ada insentifnya. Dan sebenarnya PDIP di tahun-tahun 2009, 2014, 2019 itu mendapat insentif elektoral dari meletakkan dirinya sebagai oposisi SBY. Sebenarnya Mega dianggap konsisten sebagai oposan dan sangat anti pemerintahan. Beberapa kebijakan yang tidak populer dari Presiden SBY dilawan oleh PDIP, dan itu yang sedikit banyak berkontribusi sebagai insentif terhadap elektoral kemenangan PDI Perjuangan di 2019-2014. Kalau 2024 kan enggak ya, karena kan dia pemerintah. Tapi 2014 dan 2019 sebenarnya 2004 SBY, 2009 dan 2014 pada saat mereka menjadi oposisi dan SBY itu diambil dari insentif elektoral karena posisi oposisi. Jadi memang kita harus juga memikirkan bagaimana teman-teman oposan itu punya insentif elektoral sehingga mereka tidak berbondong-bondong merebut posisi governing parties dengan alasan kalau jadi governing kita tidak puasa. Kalau waktu kemarin PDIP bilang kami sudah 10 tahun puasa, itu juga istilah yang menurut saya keliru besar. Seakan-akan kalau dalam posisi oposan itu tidak bisa mendapatkan insentif-insentif yang juga harus diberikan, salah satunya oleh negara dalam bentuk support dan pendanaan dan lain-lain. Panjang lebar saya jelasin, tapi pertanyaannya tadi soalnya juga tidak bisa dijawab singkat. Saya berhenti di situ, memberi kesempatan yang lain untuk mengomentari. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Prof. Denny atas penjelasannya yang sangat luar biasa dan sangat menarik tadi terkait dengan presidensial, efektif, majority, dan minority. Saya tidak berani menyebutkannya, jadi tadi diwakili Prof. Denny saja. Dan selanjutnya kita beralih kepada Bu Zaki. Tadi sempat disebutkan terkait bahwa oposisi ini sebagai penyelamat dari sistem pemerintahan yang efektif. Nah, melihat status quo saat ini, apakah oposisi saat ini sudah cukup jadi penyelamat atau belum tanpa kehadirannya, dan sejauh apa kemudian oposisi ini berdampak dan berfungsi dalam kebijakan publik yang kemudian transparan, akuntabel, dan sistem demokrasi yang bersih? Silakan Bu Zaki. Terima kasih Mbak Yuna. Terima kasih Mas Denny, Mas Adi, kemudian teman-teman yang ada di sini, Jejaya memanggil, jadi Tiro, Idea, mana lagi? Tadi CRI, teman-teman yang lain. Ya, saya kira beberapa hari terakhir kita dikocok dengan isu oposisi ya. Dan saya bilang tanpa oposisi ini sebenarnya pertanda erosi demokrasi, gitu kira-kira. Nah, itu tulisan Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die. Dan saya kira ini menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan hari ini. Siapa sebenarnya oposisi? Kalau kita lihat dalam demokrasi sebenarnya teman-teman, kita akan melihat ada negara, ada warga, gitu kan, ada pasar kira-kira ya, pihak swasta gitu kan, ada media, pihak-pihak itu yang kemudian menjadi pilar demokrasi ini penting untuk kita lihat sama-sama. Maka kalau ditanya oposisi tadi apakah berpengaruh pada soal layanan publik, itu pada saat kita melihat oposisi hanya dalam lingkup pemerintahan atau dalam lingkup negara. Tetapi kalau kita lihat secara utuh yang segitiga yang sudah biasa kita bahas sama-sama, jadi ada negara, ada swasta, ada warga, maka kita akan lihat masih ada pihak lain yang sebenarnya menjadi sistem yang
nanti bisa mengatakan apakah saya akan oposisi atau saya akan masuk ke dalam proses yang sedang dijalankan hari ini. Jadi demokrasi itu tidak semata-mata bicara soal negara, tetapi lebih dari itu kita mesti beyond. Demokrasi itu kita bicara juga kelompok-kelompok di luar negara. Nah, disitulah pentingnya ada kelompok masyarakat sipil yang juga mesti hadir di situ, ada peran-peran swasta yang juga hadir di situ. Nah, namun kita juga mendapati hari ini bagaimana negara dan pihak swasta itu kemudian berkelindan menjadi satu, dan kemudian itu yang seringkali dinamakan oligarki. Penguasa hari ini kan tidak lagi berkutat pada negara tidak lagi berkutat hanya di negara saja kalau kita berada di segitiga itu, tapi negara dengan pihak swasta itu sudah bersama-sama memainkan urusan yang hari ini seharusnya dia mengurus yang namanya masyarakat atau warga, itu kemudian dia hanya menguntungkan oligarki ini. Dia tidak berpikir apakah negara nanti apakah warganya sejahtera atau tidak. Nah, dari situlah maka sekali lagi bicara oposisi, mari kita perlebar sampai di sana. Nah, kalau kemudian kita memperlebar bagaimana relasi kuasa antara negara, warga, dan ada pihak swasta yang ada di sini, maka ini sebenarnya tesis saya beberapa tahun lalu itu soal bagaimana kekuatan negara dalam proses pembangunan. Akhirnya negara itu lebih dekat dengan ada negara, ada swasta, tapi warganya ditinggal. Nah, apalagi hari ini kalau bicara di masyarakat sipil itu ada ormas di dalamnya, ormas lagi-lagi sudah mendekat ke negara. Jadi kalau kita akan menuliskan kira-kira bahasanya, saya boleh gambar ya? Boleh. Ini mesti digambar supaya relatif jelas. Ketika ada di sini, cukup jelas. Di sini ada negara, lalu ada pihak swasta yang ada di sini, lalu pihak di sini warga atau masyarakat sipil. Nah, ini negara kan kalau sangat luas jadi seperti ini. Swasta saat ini berkelindan. Nah, warga masyarakat sipil yang ada di sini, di mana ada ormas, ini dikit-dikit mulai masuk juga ke sini. Ormas mulai dikasih tambang, ormas mulai ormas mulai dikasih peran-peran untuk masuklah Anda, nanti tak kasih posisi di wamen, nanti setelah itu Anda jadi komisaris gitu kan. Prosentase berapa? 36 atau berapa? Dari 56 30 berapa 50% lebih lah dari wamen kita itu komisaris. Ini kan kalau mereka adalah berangkat dari masyarakat sipil, di sini ada ormas gitu. Ini sudah mulai masuk berkelindan di sini. Jadi tidak lagi kemudian bilang eksekutif heavy. Kita akan bilang bahwa negara itu sudah heavy. Negara sudah sangat kuat. Masyarakat sipil harusnya menjadi pihak yang mendapatkan layanan publik. Itu akhirnya dia tidak bisa berbuat apapun. Dia hanya bayar pajak gitu kan. Ini diperas terus melalui pembayaran pajak naik. Kemudian seperti di Pati kenaikannya sampai 250% gitu. Nah, dan itu dibiarkan saja gitu kan. Kemarin kalau nggak ada rebutan air mineral itu sebagai simbol, itu nggak bakal kok itu diturunkan, tetap saja 250. Suami saya orang Pati, kami ngecek di keluarga berapa sebenarnya PBB itu di ini, memang betul PBB sudah masuk sampai 250%. Jadi kenaikannya luar biasa. Dan ini yang tidak jelas apakah kemudian dia mau dipakai untuk program-program 2026 untuk rakyat atau mau dipakai untuk mengembalikan kemarin pada saat pemilu yang jor-joran itu. Nah, saya kira bicara soal oposisi, kemudian kalau oligarki di sini, oligarki itu sudah berada antara swasta dan negara, maka saatnya kemudian ini soal tawaran. Saatnya kemudian warga atau masyarakat sipil lah yang kemudian menjadi oposisi dari negara. Disitulah perlawanan jadi penting untuk dibangun. Kalau kita tidak melakukan perlawanan itu, maka lagi-lagi
tidak ada lagi yang namanya bahasanya penyeimbang kalau bahasa PDIP. Tadi apa Prof bahasanya? Tadi pemerintahan akan jadi koruptif kira-kira gitu. Jadi saat ini petanya kalau di negara itu kan masih ada MK, masih ada ombudsman, masih ada lembaga-lembaga kuasi yudisial yang memang kita harapkan bisa independen dan bisa menjadi bagian penting dalam upaya kritik terhadap negara kalau tidak dibungkam. Lagi-lagi ini menjadi Mahkamah Agung bisa nggak dikategorikan menjadi ini? Mahkamah Agung menjadi bagian penting untuk nanti bisa menjadi benteng oposisi sebenarnya. Kalau misalnya mereka bisa berdiri tegak, equality before the law misalnya gitu, bisa dipertahankan oleh Mahkamah Agung. Tapi kalau tidak, lagi-lagi ya perangkat peradilan itu akan menjadi bagian dari koalisi atau dia akan menjadi alat koalisi untuk memenangkan pertarungan itu. Jadi akhirnya Indonesia yang sesungguhnya terdiri dari 3 itu, ada negara, swasta, ada masyarakat sipil, akhirnya siapa yang paling bisa diinjak di sini? Yang paling memungkinkan untuk bisa dikangkangi oleh demokrasi ya akhirnya masyarakat sipil. Maka kenapa oposisi ini menjadi pilar demokrasi yang menjamin negara atau dalam hal ini pemerintahan itu tidak lagi otoriter, itu jadi hal yang penting. Saya kira literatur klasik teman-teman bisa membaca itu. Bacaan saya Robert Dahl gitu ya. Political opposition in Western democracies, tapi itu di negara-negara Barat, oposisi di situ saya kira bahasanya oposisi adalah elemen esensial demokrasi untuk mengawasi pemerintahan dan menawarkan alternatif kebijakan kalau ada oposisi. Tapi kalau misalnya bahkan di beberapa negara kita melihat ada sistem partai yang dia bisa jadi disloyal, tidak ada sama sekali loyalitas pada negara, dia melakukan penolakan untuk itu dan bisa menjadi benar-benar oposisi yang sesungguhnya. Nah, kemudian ada juga oposisi yang bahasanya konsosiasional ya, untuk memastikan pemerintahan itu sudah inklusif belum sih gitu. Kelompok minoritas sudah dilayani atau belum, sudah masuk atau belum gitu. Tapi saya kira ini menjadi indikator penting dari sehat atau tidaknya demokrasi. Maka dalam kesempatan ini saya sebenarnya mengajak teman-teman semua di sini kelompok masyarakat sipil untuk tidak hanya berpikir bahwa ini urusan pemerintahan semata, karena negara itu tidak akan ada tanpa warga. Negara itu nggak akan hidup tanpa ada warga. Maka namanya kemudian warga negara. Negara dalam hal ini pemerintahan, siapa yang akan diatur kalau nggak ada warga? Siapa yang akan diperas pajaknya kalau nggak ada warga? Kira-kira gitu. Jadi negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Pemerintahan dalam hal ini ada eksekutif, ada legislatif, maka di situ ada pemerintah, ada parlemen. Parlemen sendiri hari ini sudah masuk semuanya ke pemerintah, nggak ada yang bisa diandalkan lagi. Jadi ini saya kira kemudian kenapa kita penting untuk berpikir alternatif ke sana. Kalau kita melihat UUD 45 gimana gitu, pasal 20A ya mengatur fungsi DPR gitu kan, tapi DPR sudah disfungsi, dia nggak bisa melakukan fungsinya. Dia sudah oposisi semua, sudah masuk semua, nggak ada partai politik yang kemudian berani bilang saya akan berbeda, saya tidak akan mendukung Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, saya nggak akan mendukung itu pelaksanaan itu, saya nggak akan mendukung IKN, nggak ada yang berani bicara begitu. Dia bicaranya yang di pinggiran-pinggiran saja. Nah ini saya kira yang kemudian habislah warga untuk menerjemahkan atau melihat bahwa oposisi yang sesungguhnya itu di mana kemudian di dalam lingkaran negara. Maka dari sana kalau tantangan oposisi cair kita sudah nggak mungkin, oposisi di negara itu tidak akan hadir karena tidak ada perlindungan hukumnya. Ya perlindungan hukumnya ya pasal 20A itu tadi, fungsi DPR itu tadi.
dan prakteknya praktek kenegaraan itu adalah politik transaksional pada akhirnya ke sana, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan dari absennya check and balances itu, di mana parlemen Indonesia juga menjadi eksekutif heavy, bahkan heavy-nya nggak ketulungan, beratnya tadi sudah makin ke 100 kilo, nggak lagi 80 kilo. Kata Mas Denny tadi kan idealnya 50 kilo gitu ya. Kayak kita ini 50 kilo ini sudah nggak ketulungan lagi kira-kira gitu, mau disuruh diet juga nggak bisa, kurang apa kira-kira, apa Kejayaan memanggil itu udah ngobrol-ngobrol sampai habisan, forum Ciditiro sudah habis-habisan kira-kira gitu. Jadi pada akhirnya pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol. Dari situlah maka tawarannya adalah gerakan masyarakat sipil yang kuat itu menjadi tawaran pada saat oposisi tidak ada di parlemen, lembaga di luar partai politik seperti MK, MA yang kita harapkan itu, kemarin peradilan saja sudah dikakangi dengan tadi yang disampaikan Ion, yang abolisi, amnesti gitu-gitu, lembaga kuasi yudisial, pemilihnya juga dewan, nanti siapa yang masuk ke sana juga sesuai dengan apa yang menjadi kemauan dewan. KPK yang kita harapkan sudah mati suri juga, besok kita tunggu diskusinya pukat tanggal berapa besok? Hari Selasa. Nah, ini saya kira yang kemudian penting, tawaran-tawaran untuk bagaimana masyarakat sipil benar-benar menjadi koalisi, tapi jangan terpengaruh oleh ormas-ormas yang sudah masuk dan menceburkan diri ke dalam koalisi. Kitalah kemudian masyarakat sipil yang mampu menjadi oposisi, ini yang sebenarnya diharapkan hadir. Jadi kalau kata Cak Hasrul Halili itu, kalau dalam surat Ali Imran itu katanya kan kamu harus yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ya di situ. Jadi jihad kita, perjuangan kita itu ya menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Disitulah sebenarnya koridor Islam dalam kalau saya, agama yang saya yakini itu, ketika kita mau bilang oposisi menjadi pengingat, maka kita sedang beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita tidak sedang melakukan pemberontakan, kita tidak sedang melakukan kekerasan kepada negara, karena yang kita lakukan adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mari oposisi kita langgengkan hari ini. Kalau di negara dengan segala perangkatnya itu tidak mampu, masyarakat sipil yang kemudian harus memberikan tawaran ini. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran pada penguasa yang zalim. Hari ini kalau penguasa itu kita anggap zalim, mari kita sampaikan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Zaki. Tadi sudah disampaikan bahwa apabila pemerintah berjalan tanpa kontrol, maka ini bisa menjadi pemerintahan koruptif, dan kemudian di sini ternyata peran kuasa yudisial, swasta, DPR, KPK, swasta, ormas, semuanya itu merapat ke pemerintahan, sehingga sekarang hanya tersisa kita, masyarakat sipil, untuk kemudian mengambil peran sebagai oposisi. Untuk itu, saya akan melanjutkan kepada Prof. Mas Duki. Apa kemudian yang bisa masyarakat sipil lakukan agar bisa menjadi oposisi yang cukup efektif, agar kemudian pemerintah juga sadar bahwa mereka tidak bisa berkuasa tanpa kontrol, karena di sini masyarakat sipil mengambil peran sebagai oposisi. Dipersilakan Prof. Mas Duki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, Mas Denny, Mbak Zaki, Mas Jen, Mas Hasrul. Ini dari jamaah yang banyak ini. Oh, Ciditiro. Kemudian dari Caksana Connection ya, teman-teman dari yang lain. Saya berterima kasih dulu atas nama Pusat Studi Agama dan Demokrasi untuk ajakan diskusi ini. Saya kira itu penting sekali dan emergency ya Mbak Yaki, karena selain masalah yang tadi disinggung, baru saja amnesti, abolisi atau apalagi nanti yang dikeluarkan, kita memang punya keprihatinan yang panjang tentang melemahnya kekuatan alternatif ya di luar pemerintah.
atau yang kita sebut sebagai civil society. Nah, diskusi semacam ini menjadi peringatan. Jadi upaya kita untuk membangun chemistry. Kemarin makanya saya sampaikan ke Mas ini, habis diskusi harus ada yang dilakukan itu. Dan diskusi Jokopo, nah itu. Jadi karena diskusi itu penting, tapi lebih penting nanti bagaimana setelah diskusi. Jadi saya sebelum menyampaikan beberapa poin, 3-4 hari yang lalu saya ngobrol dengan mantan ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Kami ketemu di Jakarta, dia minta ketemu sebetulnya, lalu menyampaikan begini, Mas Ading, saya tuh heran teman-teman di Jakarta, karena dia di Jakarta ya, bagaimana ya merespon berbagai problem yang sudah akut ini, kompleks. Jadi tadi yang diisyaratkan oleh Mas Denny, kita lihat sekarang ada namanya sentralisasi kekuasaan di Prabowo, katakanlah gitu, atau mungkin di belakangnya ada Jokowi dan sebagainya. Ini PDIP misalnya itu kan diharapkan menjadi kekuatan oposisi di parlemen, tapi sepertinya ini akan tidak bisa terwujud. Nah, ada masalah besar, yaitu gerakan masyarakat sipil itu masih menggunakan taktik-taktik yang konvensional gitu ya. Ya kan gitu. Misalnya kekuatan itu misalnya terpusat di YLBHI yang ada di Ponorogo. Acaranya apa? Ayo mau diskusi. Kalau nggak orasi, kalau nggak bikin public statement, sudah itu saja. Dan itu berulang terus gitu. Itu rutin lama-lama ya. Gitu. Jadi sebuah ritual gitu. Oh ya, coba aja ada isu apa nanti ramai kumpul di sana. Terus juga teman-teman yang isunya mungkin lebih spesifik, kalau YLBHI kan biasanya banyak alirannya atau banyak irisan, tapi misalnya amnesti teman-teman di Usman Hamid dan sebagainya. Itu bagaimana gitu merespon ini semua. Sementara ada gerakan yang mungkin sudah mulai terpikir bikin partai politik, nah gitu. Itu di luar yang tadi, di luar yang YLBHI amnesti. Jadi saya organisasi buruh itu ya, meskipun ada sudah yang bikin partai, itu ada lagi sayap yang lain yang berpikir mungkin pilihan yang paling bisa jadi bukan tepat, tapi pilihan taktisnya sekarang ya membuat partai politik. Tujuannya bukan semata-mata itu masuk parlemen atau mungkin nanti mengisi struktur, tapi ini ruang yang lebih legal kira-kira gitu untuk mengkontestasikan gagasan. Kemarin di Jogja juga ramai itu diskusinya, di mana webinar dan teman-teman terbelah itu, ada satu grup, saya ikut grup WA itu. Satu, wah ini begini nggak efektif, ini kayaknya kamu cuma begini ya, kita kayak bahasa kesehatannya itu onani gitu, masturbasi, pokoknya istilahnya ekstasi tapi di level psikologis. Wah gitu Mbak, gitu. Jadi berarti lalu merasa sudah selesai, lalu itu berulang. Masih mending sih daripada ini gerakan sosial jadi proyek ya. Proyek untuk melakukan survival. Itu kan juga ada fenomenanya. Jadi ini untuk kritik gitu ya. Jadi pertanyaan tadi itu penting kita refleksikan. Misalnya begini, lalu kita bisa membuat 3 pilihan ya. 3 pilihan gerakan oposisional itu. Pertama, misalnya yang paling panjang usianya itu juga paling banyak dipilih, mungkin juga bisa menjalin banyak kelompok, yaitu yang disebut dengan gerakan politik publik itu. Public politics, jadi ya istilahnya high politics. Jadi gerakan moral saja gitu. Jadi dia mungkin tidak pada level mobilisasi massa, tapi dia membangun opini, dia melakukan eksaminasi akademik, dia membuat apa istilahnya petisi mengingatkan, memberikan moral kontrol ya.
tokoh-tokohnya kita tahu, misalnya ada almarhum Syafi'i Ma'arif, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita juga. Nah, itu salah satu pilihan itu. Biasanya ini dipilih oleh para akademikus ya, di kampus. Soalnya Raisa ini angin pokoknya di UGM. Angin ya. Kalau yang milih model Mas Denny kan jarang-jarang nih. Melawan terus keluar kita bikin helikopter view UGM. Ini ada masalah apa aja. Nah, itu biasanya itu selemah-lemahnya iman kira-kira gitu. Kalau dalam pendekatan gerakan sosial kita selalu merujuk misalnya hadis Nabi, itu saya lupa, kalau nggak hadis Nabi ayat Quran ya. Kalau pilihan ke perkara itu ada 3 pilihan ya kan. Kamu bisa bergerak melawan secara fisik, kamu juga bisa berkata-kata mengkritik, berorasi, atau kamu minimal nggak setuju tapi diam gitu, tidak menjadi bagian dari yang merusak. Nah, itu kan namanya high politik ya, berangkat dari kekuatan moral lalu menyampaikan, mengingatkan. Nah, repotnya politisi kita itu memang tidak bisa selalu begini. Politisi kita mungkin menyadari bahwa bukan menyadari, memang melihat kelompok ini tuh kayak orang aneh yang hanya berpidato. Jadi ini tidak akan diperhatikan, kira-kira gitu, kelompok ini. Malah kalau perlu direpresi. Banyak dosen yang nggak berani bicara aja nggak berani, apalagi mengkritik itu. Kan benar-benar ini gila represi terhadap dunia moral public politik ini. Buru-buru itu banyak dosen kemudian malah terjebak dalam lingkaran itu kan. Saya sama-sama orang Banjar ya, sama Mas Denny ini saya lagi prihatin, saya kira sama ya beliau. UPLN Banjarmasin, Universitas Lampung Magelang, guru besarnya, rektornya itu masuk bagian dari lingkaran itu, masalah itu. Mungkin ada hubungannya dengan Haji Isam kira-kira. Waduh. Itu contoh paling simpel untuk bagaimana moral public politik itu memang tidak efektif. Tapi ini penting, ini satu model. Nah, yang kedua adalah itu pendekatan politik struktural. Jadi kita memang masuk ke kotak-kotak itu. Mungkin bikin partai politik. Sebetulnya kan orang jadi komisaris itu harusnya jadi ruang ya. Bukan kooptasi harusnya yang terjadi, tapi orang di situ ada negosiasi. Gitu. Harusnya. Ini kan ada banyak komisaris juga yang tinggalnya di Jogja, tapi komisarisnya di Jakarta kan banyak. Ya, termasuk di UGM paling banyak itu. Hari Sabtu pulang, Senin balik lagi. Orang kampus bukan? Oh iya, masih menjabat. Iya. Inisial. Kalau saksi itu sudah ada. Jadi artinya ruang-ruang itu mungkin kita yakini bisa diisi, atau mungkin itu perlu bikin partai atau masuk ke parlemen, tapi bukan kooptasi yang terjadi, harusnya di negosiasi. Nah, makanya masih banyak yang berpikir misalnya begini, kita upayakan JR atau judicial review atau revisi undang-undang partai politik. Paling penting sekali, misalnya supaya ada partai politik yang tidak harus nasional tapi lokal misalnya, atau partai politik tidak harus berupa yang di kabupaten kota berapa, tapi partai politik itu kan hak warga negara gitu loh. Itu saja, sesederhana itu. Kan lagi ada nih, mungkin Mas Denny lebih paham ya, ini Mbak Zaki ya, ada kan revisi undang-undang politik sekarang, tapi orang selalu bicara soal kuantitatif, keterwakilan di berbagai kota. Akhirnya kita nggak pernah bisa bikin partai politik sebagai satu agregat ruang untuk menyampaikan ini. Jadi bukan soal terpilih atau punya kemudian kursi. Saya kira dulu mungkin gagasan sebelum jadi partai Jokowi itu dulu PSI itu kan mungkin begitu tuh harusnya. Jadi partai itu megapon gitu loh, kayak zaman PRD. Pokoknya ini bersuara di situ. Syukur ada kursi yang berhasil, tapi bukan tujuannya.
Nah, tapi ini harus ada undang-undang yang memproteksi gitu loh, supaya ini terwujud. Sekarang setahu saya undang-undang tidak memfasilitasi itu kan. Partai lokal nggak Partai lokal kecuali Aceh. Nah, padahal Jogja istimewa loh. Harusnya ada uang. Nah, itu yang kedua. Jadi masuk ke struktur-struktur. Itu kan nggak harus di pusat, tapi daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, yang ketiga mungkin ini yang bisa kita lakukan, gitu. Di luar moral politik dari public politik itu, yaitu kita bikin interest block, kepentingan, blok-blok kepentingan yang bisa disuarakan secara tentatif. Misalnya, at the moment pada saat ini, kan ini nggak usah kita kembali ke masa-masa polarisasi politik, udah selesai. Masa misalnya gara-gara saya ikut apa namanya? Amicus Curiae, Mas, saya diikutkan Prof. Sulistianto, Sulistiawati. Mas ikut ya untuk istilahnya meringankan peradilan Tom Lembong itu kan. Tuh, ada yang mengira saya ini pendukung abang. Loh, apa urusannya gitu loh. Urusannya, Mas, kok ikutan ini tuh loh. Ini loh masalahnya tuh ini gitu loh. Nah, itu pada waktu tertentu kira-kira kan gitu, kita ngeblok ke sini, ini penting masuk kita. Atau mungkin kita mendukung satu kekuatan politik at the moment, tapi kemudian kita jaga sikap kritisnya. Sekarang kita ini kan masih istilahnya berada oposisional di luar struktur. Nah, kayak Forum Cik Ditiro itu menjadi rumah gitu, berkumpul, mengexercise, lalu merespon. Nah, kalau ini sudah tidak efektif, apalagi menjelang Pilpres nanti yang berikutnya, itu harus ada pilihan-pilihan itu. Memang ini harus terus diuji gagasannya. Tapi ya ini harus menjadi satu istilahnya pilihan-pilihan taktis supaya tadi kekuatan oposisi itu kayaknya dalam sejarah kita memang tidak ada di parlemen, setahu saya ya. Jadi misalnya kalau kita belajar dari 98, itu kan yang oposisi mahasiswa. Ada Harmoko itu cuma karena di dempet dia akhirnya ngomong suatu turun, nggak ada. Jadi namanya parlemen jalanan sebagai oposisi. Lalu kita berharap 2024 kemarin tuh gitu loh, muncul itu oposisi jalanan dari mahasiswa, dari akademisi itu yang marah besar ketika Jokowi mendorong anaknya Gibran. Tapi itu nggak bisa mengental gitu, nggak tahu ya. Nah, kita harus cari momentum berikutnya. Harus ada prahara berikutnya ini ya. Nggak tahu apa yang terjadi. Apakah misalnya saya nggak tahu soal ijazah ini kayaknya lama-lama hilang nih kayaknya Mas Denny ya. Nggak menarik ini, suwi-suwi ini. Cuma urusannya Roy Suryo dan teman-teman. Tapi mungkin misalnya urusan Prabowo ini apakah terus bisa sehat? Nanti kalau enggak kan Gibran yang naik. Itu menarik kan sisi yang sifatnya gimmicknya gitu ya. Nah, teman saya tadi bilang, balik lagi sebagai penutup ya. Dia prihatin karena di Jakarta itu kira-kira begini Mbak Saki, nggak sebagus Jogja ya. Dia mengapresiasi Forum Cik Ditiro. Gitu. Bahwa kita itu bisa jadi rumah, di dalamnya tuh ada jurnalis, ada NGO, ada pers mahasiswa, ada akademisi, terus juga ada seniman, semuanya. Itu kok bisa ngumpul gitu loh, bisa ngumpul. Memang saya bilang ini voluntary, ini nggak boleh ada berbagai interest, sehingga ini kegiatan mungkin nggak banyak, tapi sebetulnya Forum Cik Ditiro itu ya kayak Mas Jen ini, di kepalanya itu isinya Forum Cik Ditiro gitu. Pikirannya dan ide-idenya itu saja, itu udah bagus gitu. Nah, di Jakarta sudah tidak terjadi lagi, udah nggak ada center di mana orang bisa ngumpul, sehingga kita bersyukur dari Jogja ini mungkin ada modal sosial yang bisa kita terus melakukan perlawanan politik ya dari luar struktur. Nah, diskusi hari ini mudah-mudahan ini memantik gerakan lebih lanjut. Ya, yang paling dekat itu kita mau bikin tanggal 16-17 gitu kan. Festival kemerdekaan, pameran buku sejarah alternatif dan sebagainya.
dengan teman-teman PMKRI di Jalan Dr. Wahidin di Glitran itu mungkin teman-teman nanti saya undang hadir ya, karena itu pas tanggal 17 itu hari kemerdekaan, upacara pagi sore kita upacara juga itu, upacara alternatif ya. Nah itu bagian dari perlawanan wacana, mungkin melawan kewarasan kita ya. Selebihnya saya tadi sampaikan kita mungkin harus prihatin dan tidak bisa berharap banyak sih ada oposisi parlemen ya, karena secara historis bahkan mungkin sepemahaman saya secara norma bukan konstitusi ya, Pancasila itu kan juga hibrid ya. Baik pemahaman saya misalnya pasal 4 itu sila keempat itu kan ada namanya kombinasi antara musyawarah dengan perwakilan. Jadi yang dipimpin oleh kerakyatan, citizenship yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam itu kan mekanismenya ada dua di situ. Permusyawarah. Jadi kita ini lebih senang mungkin lebih musyawarah. Pokoknya diputuskan bareng cara nih. Banyak sekali kan di kampung itu kegiatan musyawarah. Lalu orang bicara keterwakilan itu hal berikutnya. Itu mungkin prosedur. Makanya demokrasi kita itu masih prosedurnya yang penting. Nah, padahal nilainya kan ada di depannya tadi, yaitu citizenship, kewargaan itu. Kalau di ilmu kami, di komunikasi itu adalah demokrasi deliberatif. Jadi demokrasi itu kan intinya adalah kemampuan mengekspresikan atau berbicara atau secara setara dia bisa berdialog dengan pihak lain. Tidak ada hierarki. Itu lawannya demokrasi yang feodal, artinya ada hierarki. Nah, deliberatif itu kita punya problem karena kita tidak pernah punya kebebasan berekspresi warga kita, sehingga sekali lagi citizenship itu tidak pernah bisa terwujud. Nah, ini ruhnya. Nah, tapi kita belum sampai ke sana. Oleh karena itu, kembali lagi mudah-mudahan diskusi ini juga bisa membangun terus gagasan tentang demokrasi deliberatif ini. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Ya, terima kasih kepada Prof. Mas Duki telah menjelaskan bagaimana kemudian langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat sipil dan melihat sejarah ke belakang, misalnya tahun 98 bagaimana pergerakan oposisi yang diwakilkan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil itu bergerak cukup efektif. Dan untuk itu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin kita basi 3 pertanyaan terlebih dahulu dan jika ada kesempatan akan dibuka lagi kesempatannya. Dipersilahkan. Silakan. Perkenalkan, saya Widya dari Ibu Berisik. Monggo yang belum follow bisa follow di Instagram Ibu Berisik. Jadi kami ada 2 pertanyaan karena sebelum hadir ke sini kami sudah ada diskusi sebelumnya bersama teman-teman yang lain. Yang pertama, setelah disampaikan oleh Ibu Wasinya tadi ya, bahwa yang menjadi oposisi sekarang adalah masyarakat. Nah, bagaimana sih apa yang harus dilakukan masyarakat atau jaringan sipil untuk bisa menekan pemerintah yang ada saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kami di Ibu Berisik melihat pemerintah ini kan satset dasjes gitu kan. Habis diskusi tiba-tiba UU TNI, habis diskusi koalisi 100%. Nah, gimana sih supaya jaringan sipil ini atau masyarakat juga bisa satset dasjes? Dan seperti kata Pak Prof. Mas Duki tadi, setelah diskusi kapan nih aksi? Silahkan mengundang jika ada ingin aksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Mubarok dari mahasiswa hukum UI, Pak. Terkait pertanyaan ini mungkin ke Profesor Indrayana ya. Dari paparan tadi saya termotivasi bahwa ada pertanyaan gitu, apakah dalam praktek sistem presidensial itu seorang presiden dalam menjalankan pemerintahannya itu butuh regulasi gitu, Pak? Ya. Artinya undang-undang kepresidenan itu apakah bisa diterapkan dalam sistem presidensial? Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Kurniawan dari PAIUI. Saya ingin bertanya begini, para peneliti sekalian.
kedaulatan kita pada mulanya itu kan berbeda dibandingkan dengan kedaulatan di Barat ya, yang antara rakyat langsung dengan negara gitu. Kalau kita kan transformasinya dari ya kompleks antara warga negara, antara rakyat dengan sistem feodal kerajaan, kemudian baru negara gitu. Nah, saya ingin bertanya, kalau kemungkinan civil society, partai politik, kemudian ormas itu tidak memungkinkan, bagaimana kontestasi sikap dari pemegang kekuasaan feodal yang sebenarnya masih ada ya di keraton-keraton? Itu kan menarik sekali ya, kalau memang kita bisa memetakan dan menggali kekuatan dari situ. Terima kasih. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat sipil agar kemudian benar-benar efektif dan didengarkan oleh pemerintah ya, dan itu juga kemudian dilanjutkan forum apa yang kemudian bisa timbul setelah kegiatan ini berlangsung. Mungkin dimulai dari Bu Zaki. Oh ya, bentuk aksi setelah acara ini berlangsung. Mungkin dari Bu Zaki dulu, silakan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Ibu Berisik. Ini kalau nggak ada Ibu Berisik itu nggak akan bilang bahwa dapur adalah politik, ya. Rumah adalah politik, meja makan adalah politik, maka di seluruh kehidupan kita adalah politik. Karena ini kaitannya dengan relasi kuasa. Jadi pilihan makan apa kita hari ini, apakah hari ini kita makan ketela ataukah kita makan gandum, itu adalah pilihan politik. Dan dari situlah sebenarnya saya kira gagasan ini politik di cycle life kita ini yang kemudian jadi penting, sehingga kita bisa memilih dan bisa mengetahui ketika yang namanya apa namanya, jadi lali toh, biasa masak nganggo santan. Nah, saya itu mau bilang santan. Ketika santan hilang, kita tahu bahwa itu sedang diekspor ke Cina, misalnya gitu, santan kelapa itu. Dan dari sana tiba-tiba digantikan oleh susu sapi yang tiba-tiba diimpor dari negara mana gitu. Sekarang mulai ada tuh di Jawa Timur, di Blitar, di tempat saya. Jadi sedang ada impor besar-besaran sapi. Alasannya untuk menyelesaikan persoalan protein di MBG gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya kira memang harus kita sorot terus. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil? Satu, alternatif apa yang dilakukan oleh Ibu Berisik ini adalah alternatif penting yang memang harus menjadi kuasa kita atas apa yang kita lakukan hari ini. Jadi pilihan Anda untuk merokok atau tidak itu adalah pilihan politik. Wah, ini penting ini. Jadi kalau kita mau terus-menerus meminta melanggengkan buruh rokok itu tetap hidup seperti saat ini, dan yang kaya adalah perusahaan rokok, teruslah merokok, kira-kira gitu. Kalau hari ini kita tidak ada pilihan, apakah BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan sudah disuruh nambah lagi, BPJS Ketenagakerjaan disuruh bayar sendiri. Kalau kemudian kita tidak ingat ini ada faktor kesehatan yang ada di situ, teruslah lakukan itu, gitu kira-kira. Jadi pilihan politik adalah pilihan individu. Disitulah kira-kira gerakan yang pertama memang harus dibangun. Nah, yang kedua, saya kenapa kemudian masih sangat percaya dengan tiga hal ini, di mana yang kita lawan hari ini sebagai warga, kelompok masyarakat ini adalah negara dan beberapa pihak swasta yang sangat oligark, ya kita bilang oligark ya, kita kira gitu. Dan dari sana apa yang proyek-proyek yang dilakukan oleh negara pada akhirnya memang ini berkelindan di sana. Kalau tadi kira-kira dua teman Banjar yang ada di sini sakit hati dengan Haji Isyam gitu kira-kira. Jadi itulah cara swasta berkelindan dengan negara. Kalau tidak begitu dia tidak akan mendapatkan konsesi tertentu. Lalu masyarakat sipil mau apa? Apakah masih menjadi penonton gitu? Ataukah seperti kemarin NU Muhammadiyah menerima konsesi tambang, yang itu sampai sekarang juga belum ditambang juga, karena bisa jadi secara teknis belum tidak memiliki kemampuan untuk itu, gitu. Ataukah masyarakat sipil seperti ormas itu justru menjadi tadi tawaran Mas Ading tadi, ya dia sebagai gerakan moral saja, gitu. Jadi kalau ini soal pilihan,
kalau kemudian poin kedua adalah mau masuk apakah gerakan moral ataukah gerakan konstitusional di mana kita melakukan eksaminasi sejak tahun 2000, sejak saya di ICW, eksaminasi publik atas putusan peradilan itu sudah kami lakukan. Bersama dengan teman-teman di UGM, bersama dengan teman-teman Indonesia Code Monitoring, kira-kira gitu. Yang ada di Jogja itu sudah dilakukan. Kurang apa coba? Kemudian kalau mau ke MK lagi-lagi kalah. Kita melakukan judicial review barusan kemarin, judicial review Ormas untuk Tambang bersama teman-teman Integrity itu lagi-lagi juga ditolak. Mau setebal apapun gitu, itu juga tidak cukup berhasil karena itu tidak menguntungkan. Nah, kalau kemudian kita bikin partai politik alternatif tadi tawarannya, apakah kemudian ini akan benar-benar kita bisa menyatukan diri, kecuali undang-undang partai politik itu bisa memfasilitasi partai politik lokal. Jadi kita nggak perlu kok prasyarat harus nasional. Yang mahal itu kan kayak gitu. Yang mahal itu adalah prasyarat partai politik harus hadir secara nasional, sehingga orang dipaksa, ketuanya ya kepala keluarga, anggotanya kira-kira anggota keluarga gitu-gitu kan. Kita kan nggak menginginkan seperti itu. Nah, hal itu terjadi karena ada paksaan di mana partai politik harus partai politik nasional. Kalau partai politik Aceh kan ya cukup di provinsi Aceh. Kita enak kenalnya, kontrolnya enak. Apalagi kalau hadir partai politik di Jogja gitu kan. Tapi tadi saya tidak akan menanggapi yang UII yang terakhir, bagaimana sistem feodal itu bisa ke sana. Tapi yang poin pentingnya adalah tawaran tadi, kalau partai politik alternatif sebagai tawaran Mas Ading tadi, partai hijau hari ini sudah hadir. Partai buruh itu kemudian diharapkan hadir sebagaimana mewakili buruh. Tapi lagi-lagi Mas Ading, partai yang hadir kemarin ya juga merapat gitu loh. Dia nggak ada pilihan lain gitu. Saya berpikir, oh partai buruh ini harus dibela, ini harus dipilih gitu kan. Pilihan sudah saya berikan ke sana. Ada teman yang mewakili di sini, ada buruh, ada pekerja rumah tangga, koordinator pekerja rumah tangga yang maju mewakili partai buruh. Saya berpikir pada saat itu saya memberikan pilihan ke sana. Saya berpikir partai buruh itu akan baik-baik saja, benar-benar berpihak pada buruh. Sampai di akhir-akhir tiba-tiba berbelok. Nggak lagi jadi partai yang memperjuangkan buruh. Ini yang nyesel juga milih. Nah, akhirnya apakah pilihannya ke gerakan jalanan? Jadi teman-teman Gejayan memanggil ini kurang berhasil apa? Ngumpulkan orang hari ini juga, maka Gejayan itu akan penuh, kira-kira gitu. Ngumpulkan orang kemarin diminta, hari ini sudah jalanan di Malioboro kira-kira penuh gitu. Tapi apakah kemudian itu menjadi pilihan? Poin kedua tadi yang ditawarkan oleh Mas Ading tadi soal gerakan moral, gerakan konstitusional, partai politik alternatif, gerakan jalanan. Mari kita timbang mana yang memungkinkan untuk kemudian kita lakukan, atau masing-masing dari kita, kemudian dari kelompok masyarakat sipil itu ada yang menjadi pionir-pionir di dalamnya. Sehingga ini akan bisa menjadi alternatif karena ini tidak bisa disandingkan, masing-masing itu punya kekhasan sendiri. Kalau iya, ya mari kita petakan sama-sama di situ. Nah, poin ketiga, apakah semua masyarakat sipil, yang dimaksud masyarakat sipil itu mulai ibu-ibu, kelompok perempuan, kelompok mahasiswa, kemudian yang menyatakan diri sebagai masyarakat sipil itu kemudian bisa mau terfragmentasi sendiri-sendiri atau kemudian bisa menyatukan diri dalam sebuah kegelisahan. Misalnya contoh Pati hari ini. Saya mengikuti karena kebetulan saya menikah dengan orang Pati gitu. Jadi agak kenceng ngikutinya. Nah, setidaknya punya pijakan di sana. Nah, dari sana saya mencoba melihat Pati ini kan sebenarnya ada pemicu. Apakah kemudian kita membutuhkan pemantik seperti yang terjadi di Pati sehingga gerakan rakyat akan muncul? Hari ini sampai sore ini pantauan adik saya yang berada di sana itu air mineral itu hanya sebagai pertanda.
Jadi ini bukan sebenarnya air mineral, tetapi itu yang paling mudah cara mengumpulkan dan melihat bagaimana gerakan massa itu sebenarnya bisa dibangun. Sekali lagi, air mineral yang terkumpul itu terlihat memang dari banyak pihak, bahkan pisang, kemudian ada beras gitu. Itu adalah pertanda bahwa ada partisipasi masyarakat sipil yang sebenarnya mulai bergeliat, yang gelisah. Karena semua rakyat bayar PBB hari ini. Semua rakyat nggak ada yang nggak bayar. Dan keputusan itu dibuat nantinya oleh DPR. Bukan nantinya, ini sudah diketok oleh DPR. Keputusan 250% itu kan dibuat oleh DPR. Jadi perda. Sehingga kemudian, jadi di Undang-Undang PDRD, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, itu salah satunya memang ada klausul di situ bahwa PBB itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini kabupaten atau kota. Maka dari situ no taxation without representation toh, nggak ada teks yang dipungut kalau nggak ada aturannya. Maka aturan itu kemudian dibuat antara pemerintah dengan DPR. DPRD-nya itu loh selama ini kemana saja. Nah dulu itu milih sampean siapa? Oh saya milih si A, si B. Lah itu sama saja. Sekarang kalau masyarakat mau ke DPRD, ya nggak bisa wong DPRD yang ngetok aturan itu. Nah makanya kemudian simbol air mineral itu adalah menjadi simbol dari gerakan masyarakat sipil. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, maka ini akan menjadi penanda bahwa masyarakat sipil mulai bangkit. Tinggal bagaimana cara mengkonsolidasi itu. Kita kan cukup alergi dengan, oh ada pemimpin dari masyarakat sipil. Beda dengan feodal, mesti ada pimpinannya gitu kan. Jadi kalau misalnya siapa pemimpin masyarakat sipil? Oh, si A gitu kan. Kalau di sana disebut siapa sih? Si Gondrong gitu. Atau apa gitu, sebutannya sebutan-sebutan begitu kan. Nah, yang begitu akhirnya biasanya ada yang antipati juga. Oh, saya nggak mau saya dipimpin oleh itu. Nah, siapa simbol dari masyarakat sipil yang kemudian bisa menjadi simbol perlawanan? Ini adalah poin penting di poin yang ketiga tadi. Kalau kita bisa menjadikan simbol perlawanan ini bisa menjadi bagian dari gerakan massa, maka disitulah sebenarnya gerakan masyarakat sipil ini akan bisa kita konsolidasi bersama-sama. Kalau tidak, lagi-lagi terbelah. Kalau simbol itu tidak satu, ya sifatnya kolektif kolegial, permusyawaratan perwakilan itu tadi. Kelompok ibu-ibu siapa perwakilannya, kelompok pemuda siapa perwakilannya, itu yang kemudian penting supaya tidak seperti feodalisme di mana ada satu orang pimpinan di sana. Maka penting bagi masyarakat sipil untuk membuat rumusan ini, dan saya kira kita sudah harus mulai maju selangkah ke sana. Kita tidak bisa berhenti hanya kalau gerak jalan itu kita jalan di tempat gitu tidak bisa, maka kita harus sama-sama. Kita tidak bisa menunggu sampai kapan sumber daya alam itu akan habis. Kita tidak bisa menunggu sampai kapan kemudian pajak itu akan terus dinaikkan. Kita juga tidak bisa menunggu sampai kapan blokir rekening dan lain-lain itu akan dilakukan. Maka sesuatu yang sifatnya atau kebijakan yang sifatnya zalim harus berani dilawan oleh masyarakat sipil itu, karena kita tidak bisa menitipkan suara kepada siapapun. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Bu Zaki, semoga cukup menjawab. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua karena keterbatasan waktu juga, terkait dengan sistem presidensial. Apakah saat ini, kalau tidak salah menangkap pertanyaannya, apakah undang-undang yang ada saat ini sudah cukup kemudian menjadi semacam guideline mungkin untuk presiden menjalankan sistem presidensial itu, atau ada kemungkinan harus dibuat semacam peraturan baru? Dan untuk pertanyaan ini mungkin saya persilahkan kepada Prof. Denny untuk menjawab terlebih dahulu. Singkatnya pertanyaannya, perlu undang-undang bagi presiden atau tidak gitu kan? Ya, undang-undang perlu atau tidak itu perlu dianalisis ya. Ada metodenya tuh. Ada pasti berbelak, ada yang bilang nggak perlu, udah ada undang-undang dasar, ada pengaturan masalah kepresidenan di banyak aturan lain, misalnya menteri ada undang-undang kementerian negara dan seterusnya. Sisi lain yang merasa perlu. Kalau saya itu
dalam banyak kesempatan mengatakan tidak terlalu perlu sih dalam kita mengatur undang-undang kepresidenan ini. Sekarang persoalannya bukan di regulasi kadang-kadang. Satu, regulasi kita juga udah menurut bacaan saya sudah inflasi. Dua, persoalannya bukan pada minim regulasi, tapi pada implementasi lagi-lagi. Dan tadi persoalan-persoalan yang disebutkan tadi, apakah PBB, rekeningnya diblokir, dan lain-lain, itu kan sebenarnya akibat. Sebabnya apa? Kalau saya, sebabnya demokrasi kita sudah dibajak dengan duitokrasi. Di mana-mana saya nyebut itu. Dengan Duitokrasi. Dolar rakyat itu sudah dibajak dengan dolar uang. Teman-teman, tadi saya memberikan kuliah di UMY, politik hukum pemberantasan korupsi presiden pasca reformasi. Salah satu tesis yang saya sebut simpel saja, bahwa ukuran bagaimana seorang presiden itu punya semangat anti korupsi atau tidak adalah bagaimana pemilu memilih dia secara jujur dan adil atau tidak. Pemilu yang kotor tidak akan menghadirkan pemerintahan yang bersih. Pemilu yang kotor hanya akan menghadirkan koruptor. Pertanyaannya, kalau Burhanuddin Muhtadi menuliskan dari banyak data yang dia sampaikan di berbagai survei adalah politik uang sudah menjadi new normal dalam pemilu kita, artinya politik uang bukan lagi, ini saya kutip aja, politik uang bukan lagi sesuatu yang tabu dalam pemilu dan telah menjadi normalitas baru, new normal dalam pemilu pasca Orde Baru. Jadi permisivitas kita, pemilih terhadap politik uang itu sudah sampai pada level yang terus menerima bahwa itu new normal. Itu adalah satu keniscayaan, itu satu hal yang biasa. Kalau calegnya, capresnya bilang mau menang pakai uang, kalau pemilihnya bilang kalau mau menang kasih uang. Itu sudah begitu. Maka kalau dia mau disebut butuh undang-undang lembaga kepresidenan, siapa yang buat? Presiden yang menang dengan uang, anggota DPR yang menang dengan uang. Undang-undang lembaga kepresidenan seperti apa yang akan dihasilkan? Oh iya, perlu undang-undang lembaga kepresidenan. Tapi begitu kita dorong itu, kita berbusa-busa bikin draftnya, naskah akademiknya, sampai di DPR yang jadi bukan lembaga kepresidenan yang kita inginkan. Jadi bukan di situ letak masalahnya. Letak masalahnya adalah ginjal 5 tahunan yang harusnya mencuci darah kita, darah kotor politisi-politisi yang ternyata ini nggak bisa kerja, ternyata ini bisanya cuma fufu-fafa, ini harus diganti. Ginjalnya rusak. Yang hadir bukan darah segar baru, yang hadir darah kotor lagi. Karena apa? Karena pemilu kita yang harusnya dolar rakyat sudah diganti oleh dolar duitokrasi. Jadi menurut saya yang harus dibereskan agar pemerintahan yang hadir, agar negara ini bersih, ya pemilunya dibersihkan. Artinya apa? Artinya kita harus luar biasa ekstra untuk kembali ke jangan mau menerima dan memberi suap. Arasio mutasi finnar. Sesimpel itu. Kita sekarang menerima suap, memberi suap tuh udah biasa aja. Saya sampai sekarang itu masih belum pernah menggunakan dalil dalam kehidupan hukum kantor saya ini, menggunakan dalil bayar hakim, jaksa, polisi itu membeli keadilan. Meskipun Gus Baha dalam beberapa ceramahnya menggunakan itu, Gus Ulil dengan berbagai dan seterusnya. Poinnya adalah, Mas, kalau kita masih mengidentifikasi masalahnya, kita bikin undang-undang lembaga presidenan yuk gitu. Itu kita keliru tuh, kita sibuk dengan normatif normal, padahal yang normal itu adalah hasil politik uang. Yang normal adalah presiden yang dipilih dengan nggak apa-apa deh, saya punya wakil presiden sekelas ini, yang penting menang gitu.
Jadi yang penting menang itu salah satunya dua modusnya dua, politik uang dan politik curang. Padahal kita sama-sama fasih mengatakan yang curang tidak boleh menang, yang curang tidak boleh menang. Tapi itu cuman retorika kita saja. Jadi bagaimana cara kita mengembalikan pemilu kita menjadi ginjal yang mencuci darah-darah kotor, yang pemilu itu menghadirkan amanah-amanah baru kepada politisi-politisi baru di semua level, itu yang kemudian harus kita perjuangkan. Sekarang ini menurut saya dari waktu ke waktu kita mengecil. Karena kalau data indikator Burhan masih ya mungkin masih bisa dilihat hasil ininya ya dibandingkan pollster yang lain. Itu dari waktu ke waktu permisivitas kita dan ke permakluman kita dengan money politik itu makin tinggi. Artinya jumlah yang melawan itu makin kecil. Nah, yang kecil ini belum tentu kalah terus. Walaupun dalam praktiknya sekarang sulit untuk menang. Jadi kalau menang 1-2 kali itu rasanya udah gitu. Padahal kalahnya 90 kali, menangnya sekali gitu. Tapi karena jarang menang nggak apa-apa. Problem kita sekarang adalah memenangkan pemilu itu sangat penting. Karena baru setelah itu kita bisa bicara bikin undang-undang yuk. Presiden milih pansel KPK yang benar sehingga pimpinan KPK yang terpilih benar yuk. Dan seterusnya. Tapi kalau kita dari awal keliru memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan ini semua sudah kita pahami, maka jangan harap yang selanjutnya itu akan hadir kebijakan-kebijakan yang pro-public. Yang hadir adalah kebijakan-kebijakan yang pro-private. Private itu bukan hanya kebijakan investasi. Private itu kebijakan yang koruptif, kebijakan yang destruktif terhadap lingkungan, kebijakan yang mengganggu akal sehat kita sebagai publik gitu. Tapi terjadi. Nah, kemarin saya debat dengan teman salah satu yang masuk koalisi Prabowo dan berada di garis depan. Saya bilang, nggak bisa Anda bicara Prabowo itu punya semangat anti korupsi. Tuh lihat pesawatnya Haji Isam jadi pesawat kepresidenan. Di mana logika anti korupsinya? Sebesar itu loh, di depan mata kita ditulis Republik Indonesia. Pesawatnya Haji Isam yang diberikan kepada Prabowo. Lagi-lagi Mas, yang kita diskusikan tadi itu akibat. Sebabnya adalah ginjal kita sudah rusak. Ginjal demokrasi kita melalui pemilu 5 tahunan itu sudah tidak berfungsi baik. Yang dihadirkan bukan darah bersih, darah kotor. Kita butuh mesin pencuci darah. Nah, jadi kemarin ada teman menyatakan jangan-jangan kita butuh pemain sepak bola naturalisasi untuk menang. Saya bilang kayaknya enggak, mungkin jangan-jangan presiden naturalisasi kita belum. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Denny. Dan selanjutnya untuk pertanyaan terakhir saya berikan kepada Prof. Mas Duki berkaitan dengan bagaimana sikap atau mungkin respon dari pemimpin feodal atas status quo pemerintahan yang berlangsung saat ini. Silahkan Prof. Wah ini Kalau di Jogja nggak bisa. Oh, ya. Harus bagus nih ngomongin. Iya itu ada konsep namanya kaula. Ya kaula itu nggak boleh melawan kepada raja. Repot itu. Konsepnya masih di situ. Jadi Jogja itu masih apa di istilahnya dulu. Kamu aja yang ngomong gitu. Jadi kita masih jauh sih kalau Jogja itu bicara misalnya bagaimana atau 98 tuh mungkin Pak Sultan mau turun itu kan konteksnya pada saat itu beliau melihat gitu ya, mungkin gerakan yang lain sudah ready. Saya kemarin diceritain itu ada upaya bagaimana agar ada pisauanan kembali itu loh. Mas, ada upaya mengkomunikasikan ke Pak Sultan ketika waktu itu
orang protes Gibran naik itu. Ada yang mendatangi keraton, para tokoh-tokoh itu. Saya tidak di situ ya, diceritain aja. Terus HP itu jawabannya Sultan itu. HP itu maksudnya gini, dia bilang begini, ini direkam ini. Nanti saya ada yang nagih kan. Versi rekaman. Jawabannya ini, jangan sekarang, tapi 2 tahun lagi. Coba dihitung deh, dari Gibran naik berarti tinggal setahun lagi. Ya lah, kira-kira gitu. Kalau filosofi Jawanya itu benar, maksudnya ada ramalan di situ, ada wangsit. Setahun lagi harus ditagih. Dan nagihnya harus dari sekarang gitu. Maksudnya gerakan itu kalau mulai di Jogja, mungkin seperti di Pati ini harusnya. Kalau di Pati itu pajaknya naik, kalau di Jogja itu apa? Tanah-tanah mulai ditarik. Nah, itu loh. Iya. Mulai disertifikasi itu. Itu kok gerakannya nggak muncul deh. Nah, ini perlu ini. Jadi selama zigzag itu selalu saya kutip, yaitu apa, perlu ada gerakan day to day politik. Politik tadi bilang Mbak Zaki itu adalah sehari-hari. Politik itu ada di depan mata, di sekitar kita. Kalau ada warga Jogja yang sudah berani mengatakan tidak, itu berarti politiknya kuat terhadap yang tadi upaya sertifikasi atau ini, warga yang mungkin mulai terdidik secara politik, berekspresi, itu modal sosial yang baik. Maksud saya begini, ini sebagai penutup, bahwa tadi yang saya gambarkan masyarakat sipil harus punya pilihan-pilihan politik struktural, itu kan ke atas ya, karena kritik masyarakat sipil itu dia elit ya, dia kelompok kecil. Nah, harusnya ada yang dilakukan yang paralel, yaitu pendidikan politik ke bawah, training atau bagaimana membangun aliansi dengan orang-orang biasa. Di Forum Cikdi itu ada gagasan kemarin misalnya dapur umum ya, tapi ini belum jalan ya. Nah, itu salah satu caranya, karena yang bergerak nanti adalah warga biasa, bola salju ke atas. Nah, saya kemarin ngobrol dengan beberapa teman, harusnya Pati ini tadinya bupatinya tuh jangan tergesa-gesa ngomong mau mengurangi pajaknya gitu loh. Kalau bisa itu dia kencang terus sehingga warga itu beramai-ramai tanggal 13 dulu. Berkumpul di alun-alun. Itu satu model kekuatan di Pantura yang penting gitu loh. Lalu kita ramai-ramai ke sana gitu loh. Nah, ini bupatinya pelan-pelan ditekan oleh Mendagri, gubernur, sehingga dia kemudian akomodatif, maka gerakan sosial yang masif itu mungkin tidak akan muncul di tanggal 13. Ya, kita kehilangan momentum gitu. Jadi harusnya bupati ini tetap nggak waras atau gimana gitu. Ngomong ada Mbak Zaki, tolong disampaikan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih, ini hari ini sangat produktif dan sangat ini menggugah kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih banyak, Bro. Ya, jadi kata Mas Ading tadi, mari jaga ketidakwarasan para penguasa sehingga gerakan partai politik akan tetap, gerakan masyarakat sipil akan tetap muncul. Gitu kira-kira. Bahasanya begitu, Mas Ading. Ya, mungkin kata-kata penutup dari Bu Zaki akan sebagai penutup acara kita pada hari ini. Jadi, kekuatan masyarakat sipil adalah kunci utamanya, Bu Zaki ya. Nah, mungkin sekian dari kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Zaki, Prof. Denny, Prof. Mas Duki telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu menghadiri acara ini. Semoga sebagaimana tadi sempat disampaikan, setelah acara ini akan ada lagi forum-forum kegiatan nyata nantinya di lapangan. Kita tunggu bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Jangan pulang.